sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala beban pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, kau punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan
sukacita boleh lambaikan tangannya. Teman-teman, kita kasih tepuk tangan yuk sekali lagi untuk praise and worship kita, luar biasa. Thank you so much teman-teman. Oke, teman-teman, saya persilahkan duduk terlebih dahulu. Oke, kalau nggak kenal maka nggak sayang ya teman-teman ya. Jadi saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Michael, teman-teman. Saya mau nih nyapa teman-teman. Siapa yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya teman-teman. Halo Cici yang baju putih ya, welcome Cici. Teman-teman di sebelahnya boleh memberikan salam, welcome ya Ci. Oke. Ada lagi teman-teman yang di sebelah kanan mungkin ada? Sebelah kanan di belakang ya. Jadi teman-teman welcome Cici Koko yang baru hadir di 2PM. Ya, sebelum mulai kita mau ada doa persembahan terlebih dahulu. Boleh kita menundukkan kepala kita. Oke, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau boleh berikan pada kami. Sebentar kami ingin memberi Tuhan, sedikit Tuhan, apa yang boleh kami beri Tuhan kiranya supaya dapat memuliakan nama Engkau dan memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati dari setiap kami, dari tangan-tangan yang memberi, supaya apapun yang kami tabur dapat bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, untuk persembahan teman-teman boleh scan barcode yang ada di belakang atau di bangku teman-teman juga ada teman-teman ya. Jadi boleh di scan dan pastikan ya atas nama GBI PRJ, teman-teman. Oke. Nah, oke. Saya mau mengundang dan mau mengencourage teman-teman semua untuk kita sama-sama join call, teman-teman. Jadi saya boleh cerita sedikit ya, teman-teman ya. Awalnya saya orang yang introvert banget gitu. Introvert banget, melankolis banget, ijo banget teman-teman ya. Jadi saya kalau ketemu orang tuh pasti nunduk gitu ya. Apalagi kalau ketemu sama ini saya pasti kayaknya malu-malu gitu ya. Kayaknya gimana ya. Tapi sejak saya kenal Cool, di situ saya bertumbuh teman-teman. Ya, percaya diri saya semakin bertumbuh gitu ya. Mau ngomong sama banyak orang gitu ya. Dulu-dulu boro-boro ya, ngelihat tatap matanya aja, nunduk lagi gitu ya. Tapi saya belajar dan di sini boleh teman-teman boleh lihat ya, ada 10 cool teman-teman ya, luar biasa. Ada Cool Traveling, Reverse, 221 Fitness, Rejoice, New Life, Favor, Harvest, Ohana. Jadi di sini adalah wadah di mana teman-teman yuk kita sama-sama join cool gitu ya. Karena apa teman-teman? Kalau kita bicara soal gereja, terlalu luas teman-teman, betul? Tapi kita membutuhkan wadah yang lebih kecil ya, di mana tempat katanya sih second home ya, gitu ya. Jadi tempat kita di mana kita bisa support bareng, doa bareng gitu ya. Kita bisa saling sharing bareng gitu ya. Tapi jangan gibah teman-teman ya. Jadi kita yang menguatkan gitu ya, yang menguatkan kita bertumbuh secara rohani gitu. Nah, ini teman-teman boleh nanti dilihat dulu, ada masing-masing teman-teman, ada hari Kamis, Rabu, Selasa, semuanya lengkap kecuali Minggu teman-teman ya. Oke. Dan kemudian di sini kita juga teman-teman bukan ini aja. Jadi kayak kemarin ya kita abis school, kita bisa nih yuk karaoke bareng ya gitu ya. Kita boleh karaoke bareng dan kemudian ada kita kegiatan namanya badminton teman-teman, boleh ditayang. Nah itu teman-teman ya. Jadi bukan hanya sebagai rohani aja, tapi teman-teman juga harus ini ya, harus olahraga gitu ya. Jadi kalau kayak teman-teman lihat kalau kayak saya gitu yang agak sedikit lebar gitu ya. Jadi ini sangat perlu teman-teman. Gitu teman-teman, kita tahu bahwa Senin sampai Jumat sampai Sabtu kita sibuk. Jadi teman-teman yuk ini kita ada kegiatan badminton dan ininya di minggu depan teman-teman gitu ya. Nah tadi saya ada masukan nih katanya badmintonnya ada scan barcode ya. Oh oke. Jadi teman-teman boleh di scan
gitu ya. Dan puji Tuhan ternyata yang ikut udah 200 orang ya Re ya, gitu kurang lebih ya. Jadi teman-teman boleh di-scan, yuk kita olahraga bareng ya, kita sehat bersama. Oke? Dan selanjutnya kita ada volunteers teman-teman. Multimedia boleh tayangkan. Nah, kita sangat memerlukan banyak orang sekali teman-teman ya untuk kreatif team. Ada PPW, hospitality, multimedia, ya, community, usher, greeter, nursery, dan sosial media. Jadi saya mengimbau dan mengajak teman-teman semua, yuk yang punya kemampuan, yang punya talent, yang Tuhan kasih dari diri kita, boleh nggak sih yuk kita sama-sama kita boleh join volunteer gitu ya. Karena 2PM sangat-sangat membutuhkan teman-teman semua gitu. Kita juga bukan masalahnya kok aduh saya punya kemampuan tapi saya malu, gimana ya kok ngomongnya. Nah jadi bukan karena teman-teman bukan bisa atau tidak bisa, tapi teman-teman mau atau tidak mau. Kalau teman-teman mau, saya yakin apa yang Tuhan sudah kasih talenta buat teman-teman, teman-teman pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin? Amin. Oke. Nextnya teman-teman, saya mau mengundang dong untuk pegang handphonenya, angkat handphonenya masing-masing untuk, nah ini dia teman-teman, boleh dilihat. Teman-teman yang belum follow, boleh follow yuk. Ini ada IG kita, ada TikTok kita. Nah ini teman-teman, ya itu sudah banyak sekali yang likes ya. Dan teman-teman kalau boleh lihat di TikTok kita itu lucu-lucu gitu ya, saling membangun gitu. Terus pokoknya tuh siap jadi orang Kristen. Jadi lucu-lucu banget deh teman-teman, itu bisa membangun teman-teman juga. Dan saya sangat mengapresiasi, thank you so much untuk tim kreatif dari 2PM ya, udah susah payah mereka kerja itu sampai pagi teman-teman gitu ya, untuk membuat satu konten itu lama banget gitu. Jadi teman-teman yuk kita follow teman-teman ya, subscribe dan share gitu ya teman-teman ya. Oke, dan yang terakhir teman-teman, kita ini setiap minggu ada pertanyaan atau doa-doa yang masuk ke dalam IG kita ya, dan mereka ada, aduh kok saya lagi bergumul nih gitu ya, dalam pekerjaan saya nggak dapat kerjaan nih, saya nggak dapat jodoh nih, jodohnya abis nyampe gitu ya, terus pergi lagi gitu. Jadi ada juga yang mungkin lagi bergumul soal kesehatannya gitu ya, yang mencari pekerjaan gitu ya. Jadi yuk teman-teman, saya mau mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Ya, teman-teman, saya pastikan apa yang sudah masuk, teman-teman kita tidak akan share namanya siapa aja, tapi kita mau berdoa dan kita percaya 2-3 orang berkumpul pasti Tuhan hadir. Amin teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami berdoa dan kami berkumpul Bapa pada hari ini. Kami mau sepakat, kami mau tunduk Bapa di hadapan Engkau. Kami mau minta ampun Tuhan atas kesalahan kami ya Bapa. Kami orang biasa, kami mungkin tidak tahu Tuhan masa depan kami seperti apa. Yang kami tahu, masa depan kami cerah bersama Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa kepada teman-teman kami ya Tuhan, yang mungkin pada saat ini Tuhan kebingungan untuk mencari pekerjaan Tuhan. Setiap hari Tuhan kami bergumul dan kami berdoa ya Bapa, Kau boleh berikan jalan yang terbaik buat mereka, pekerjaan yang layak buat mereka. Biarlah Tuhan pekerjaan ini Tuhan, yang nanti boleh mereka dapatkan itu dapat memuliakan nama Engkau. Bapa, juga kami berdoa kepada teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Apapun itu Tuhan, yang kami boleh alami Tuhan.
bukan obat-obatan, bukan vitamin, bukan dokter, tapi Engkau adalah penyembuh kami Tuhan. Dan kami mengimani bahwa kami sudah sembuh Tuhan hari ini ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak yang boleh merantau. Tuhan berikan jalan Tuhan, Kau lindungi, Kau covering Tuhan. Supaya apapun yang mereka jalani Tuhan, itu sesuai dengan jalan-Mu ya Tuhan. Kau tuntun mereka, Kau bimbing mereka ya Tuhan. Kau terangi jalan mereka ya Bapa. Supaya apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka tuju dapat berhasil ya Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa khususnya kepada keluarga Tuhan. Keluarga-keluarga yang mungkin sedang hancur. Keluarga-keluarga yang setiap kali ribut, marah, emosi, dan tidak menghargai satu sama lain Tuhan. Tuhan, kami sepakat ya Bapa. Biarlah Tuhan dari pasangan suami istri ini ya Tuhan, dapat tunduk di kaki Engkau. Kami tidak mau ego Tuhan. Kami tidak mau memenangkan ego kami Tuhan. Tapi kami mau memenangkan Engkau dalam keluarga kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh pulihkan Tuhan dari keluarga-keluarga yang sedang sakit. Dan apapun itu ya Bapa, Kau jamah mereka, buat hati mereka damai, pikiran mereka tenang, dan mereka dapat berkumpul kembali dan memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, juga kami mau berdoa yang terakhir untuk teman-teman yang sedang mencari pasangan hidup Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa, kami percaya pasangan hidup itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami mengimani dan kami percaya apa yang Engkau berikan kepada kami itu yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh berdoa dan bersepakat. Kami serahkan Tuhan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur untuk hari ini ya Bapa. Karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Setiap musim hidup kami Engkau selalu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Halo Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Tuhan. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, oh Yesus, dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kau selalu hadir dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama juga kita nyatakan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tentang kasih-Mu. Amin. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sekali lagi kita nyatakan, tak ada lembah kelam. Haleluya. Hatiku takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Mari nyatakan bersyukur. Bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, sebab itu kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau membawa hati kami ke dalam hadirat-Mu Bapa. Because it's all about You, God. It's all about You. How could I express all my gratitude? I could sing this song I often do. Every song myself and You never do. So I throw up my hands, praise You again and again. So that I have is a hallelujah.
heart singing hallelujah, Mari ambil waktu kita sama Tuhan. Kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Sebab ini yang kami punya Tuhan. Sebab ini semua yang kami punya untuk Tuhan. Mari bangun. Mari bangun rohku. This is all that I have, Lord. This is all that I fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Woo! Thank you Jesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Bapak, ini kami anak-anak-Mu, dewasa muda datang tempat ini Tuhan. Want to give our life, our everything. Jadikan kami berkat Tuhan. Nikmati kehidupan kami ya Bapak. Bukan kami mau minta sesuatu kepadamu, bukan kami menikmati Engkau. Tapi biar Kau menikmati kami ya Tuhan. Biar dari kami semua jadi orang-orang yang benar-benar bisa bersyukur dari dalam hati kami. That have a gratitude. Jadikan kami terang Tuhan. Kami perlu Engkau ya Bapa. Di masa-masa kami meniti karir, membangun keluarga, we need you. We need your word. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena itu kami datang dengan hati yang terbuka. Saudara, kita buka hati kita lebar-lebar untuk terima firman, untuk kita belajar sesuatu. Kini kami datang Tuhan. Berbicaralah sebebas-bebasnya pada kami. Karena kami rindu Tuhan, hidup kami diubahkan, ditransform.
Supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang baru. Bukan hanya lebih baik, tapi a new life. Yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang meriah terus. Woo! Ya, silakan duduk. Shalom, selamat siang. 2 PM. Tidurnya cukup ya? Jadi kurang gede suaranya. Selamat siang semua, 2 PM. Gimana kabarnya semua? Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan, boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Zoe. Hari ini saya akan bicara tentang Zoe. Ya, bukan Zoe. Ya. Gak ada yang namanya Zoe mungkin di Alkitab, tapi kita akan belajar tentang Zoe. Sebelum masuk, saudara, ada satu hal yang saya harus bagikan bahwa kalau saudara hari Minggu pergi ke gereja, saudara ngomong pergi ke gereja, pergi ke sini, betul? Karena kita suka pikir gereja itu gedung, gereja itu mimbar, gereja itu pelayanan. Kalau ke gereja ketemu praise and worship, ketemu speakers, orang yang berbicara, kita pikir gereja itu tempat, gereja itu gedung. Tapi sebenarnya Tuhan gak pernah pikir gereja itu gedung. Suatu hari Tuhan bilang, aku akan bikin gerejaku di atas batu ini. Upon this church, I will build my church. Betul? Dia ngomong gitu. I will build my church. Church apa? Bahasa Greeknya apa church? Eklesia. Ya, ini saya pengen anak-anak muda pinter. Ya, gereja eklesia. Church is eklesia. Apa artinya eklesia? Eklesia dipanggil keluar artinya. Nah kalau gitu apakah gedung dipanggil keluar? Sama sekali enggak. Yang dipanggil keluar itu saudara dan saya, betul? Kita yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dipanggil keluar daripada kegelapan. Menuju terangnya Tuhan. Karena gereja itu adalah eklesia dan itu saudara dan saya, you are the church, I am the church. Maka kalau Yesus ngomong, I will build my church. Dia nggak sedang mikir akan bangun gedung. Yang dia pikirkan adalah membangun kehidupan kita semua. Katakan amin. Ya. Nah, ada satu kehidupan yang diberikan Tuhan yang baru. Itu namanya Zoe. Jadi apa itu Zoe? Zoe is the life of God Himself. Hidupnya Tuhan sendiri itu Zoe. Dari mana kita dapat Zoe? Itu kita dapat dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Firman-Nya berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Supaya mereka punya Zoe. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Zoe itu the God kind of life. Catat ini. Zoe is the God kind of life. Doesn't it make sense bahwa Tuhan bilang kamu butuh kantong anggur yang baru, gak butuh yang lama? Karena Tuhan datang bukan cuma mau kasih kehidupan lebih baik, dia mau kasih kehidupan yang completely new. Katakan baru. Ya. Jadi Zoe itu hidupnya Tuhan sendiri. Kehidupan lama kita itu nggak ada arti apa-apanya, nggak ada artinya. Tuhan pengen kehidupan yang baru, ada cara hidup yang baru, kehidupan yang lama, ada cara hidup yang lama. Dan dia in the business of building life. Dia nggak tertarik bikin gedung, dia nggak tertarik bikin pelayanan. Saya nggak menentang itu, kita perlu gedung, kita perlu pelayanan untuk memenangkan jiwa. Tapi dia mau bangun kehidupan. Nah dia nggak bisa bangun di atas kehidupan yang lama. Dia harus kasih kehidupan yang baru namanya Zoe. Kehidupan seperti apakah ini? Ini adalah kehidupan Tuhan. Saya sedang study Zoe 1 bulan terakhir. Dia terlalu luas sehingga saya rangkum aja sedikit, saudara, supaya kita mengerti. Kehidupan Tuhan itu kehidupan yang eternal. Saudara punya eternal life, katakan amin. Kehidupan yang bukan sementara lagi. You have a powerful life, katakan amin. Punya dan pakai dua hal berbeda. Banyak yang punya, nggak tahu cara pakainya.
Powerful apa? Kehidupan yang powerful adalah kehidupan yang gak terbelenggu sesuatu. You have a power to break the chains and bondage. That's a powerful life. Sebelumnya gak bisa. Dulu saya ngerokok, sekarang saya gak ngerokok. Dari mana saya punya kekuatan itu? Dari Zoe. Tuhan punya. Pakai sama punya, beda. And then dia bilang, hidupnya dia itu fruitful. Sebelumnya, you achieve everything, that's not a fruit. Jadi saudara punya kehidupan yang berbuah. You tinggal menghasilkan buah. Betul gak? That's completely different. Kita pikir kita gak bisa berbuah, tapi kita bisa berbuah. Dan ada intimate life, ada kehidupan yang intimate. Sebelumnya kita gak bisa merasakan Tuhan, kita gak bisa ketemu hadirat Tuhan. Dan ada Zoe yang dikasih, makanya saudara bisa rasakan hadirat Tuhan, betul? Tapi jangan cuma hadirat, saya selalu bilang, jangan cuma masuk hadirat, harus masuk ketemu pribadi. Oke? Nah, karena saudara bisa rasakan hadirat Tuhan, saudara punya Zoe, betul? Saudara udah punya the God kind of life. Dan semua ini ada satu at the center yang menurut saya make everything possible and hold everything together. Itu namanya hidup Tuhan sendiri yang selfless life. Katakan selfless life. Ya, selfless life. Nah, mari kita baca firman Tuhan. Matius 16 ayat 26. Saya akan ajak sedikit berpikir di sini. Matius 16 ayat 26, BIMK. Saudara kalau baca TB bingung, baca BIMK. Kalau BIMK bingung, baca TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia. Kalau masih bingung, telepon Koiradi ya. Amin. Matius 16 ayat 26. Apa untungnya, perhatikan, Yesus lagi ngomong tentang nilai, dan dia lagi ngomong pertukaran apa yang make sense untuk dilakukan. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini jadi miliknya, tetapi ia kehilangan Zoe. Ayo, it's okay to lose our own old life. Tapi enggak make sense kalau orang Kristen yang udah lahir baru, kejar hal-hal fana, Yesus bilang, kamu lagi jual Zoe saya. Ada yang jual 30 keping dulu, betul? Ya, jadi hidup di sini nggak segampang itu. It's Zoe. Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu, kata Tuhan? Nggak bisa ditukar. Bahasa Inggrisnya begini, ini akan kita bahas. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Katakan exchange. Ya, exchange. Nah, exchange punya teman. Kita pikir mirip atau sama, exchange punya teman, transaction. Ada exchange, tolong di next yang ini. Ada exchange dan juga ada transaction. Sadar nggak sadar, setiap 3 detik kita melakukan exchange. Kira-kira apa? Setiap 3 detik kita selalu melakukan pertukaran. Nah, ada yang perhatiin ternyata. Kita exchange, kita bernafas, betul itu yang paling gampang. Kita hirup, oksigen kita ambil, betul? We take, ya garis bawahi kata take. We take, lalu kita hembuskan, kita give out, betul? Kita give karbon dioksida, betul? Ya, supaya nggak ngantuk jam 2. Kita praktikin sama-sama, oke? 1, 2, 3 kita tarik nafas. Kita buang. Sekali lagi, kita tarik. Kita buang. Terakhir ya. Kita tarik. Stop. The process stop. What happened? Udah boleh nafas. Kalau pas lagi kita tarik, kita stop the process of exchange, berhenti, betul? Apa yang terjadi? Habis engap apa? Mati. That's right. Ambulans datang, kita pingsan. Kalau the process of exchange is stop, something is dying. Ingat ya, something is dying. Nah exchange, nilainya nggak sama apa yang dikasih ditukar, betul? Karbon dioksida beda sama oksigen. Perlukah sama-sama oksigen? Nggak perlu. Jadi dia nggak pusing pertukaran nilainya apa.
Fokusnya cuma di prosesnya, paham? Prosesnya harus terus berlanjut. Harus terus bernafas. Supaya kehidupan terus berjalan. So, exchange is about the process. Kalau ini bukan is about the process. Transaction untuk apa? Cuan, betul? Kalau nggak cuan perlu transaksi nggak? Nggak perlu, bener? Bisnis mati kalau nggak ada transaksi belum tentu, bener nggak? Harus ada cost-nya dihitung. Cost-nya dihitung, margin, betul? Saya bukan pebisnis tapi saya tahu apa itu margin. Margin dihitung. Jadi ini fokusnya apa? Profit. This one is so selfish. Ini nggak peduli nilainya. Ini peduli prosesnya supaya terus jalan, terus hidup. Ini selfless. Itu selfish, betul? Ini pedulinya proses, ini pedulinya profit. Ini nilainya nggak harus sama, yang tertukar. Ini nilainya dihitung-hitung. Bahkan harus lebih. Ada demand. Ini supply. Betul? Masih ikut? Masih ingat? Ya, that's exchange. Nah, bawa pengertian ini, bawa prinsip ini ke hal yang namanya hubungan. Katakan hubungan. Katakan relationship. Nah, saudara, kemarin anak saya ulang tahun. Ya, kita happy banget anak saya ulang tahun. Nah, saudara, waktu kita punya anak, saya sama Mariska, kita sebenarnya kayak punya kesepakatan bahwa anak-anak kan nggak tentu kalau dibeliin mainan dia ngerti, betul? Ya, dia dipakein baju apa juga dia nggak peduli, bener nggak? Masih mau telanjang-telanjang, masih kecil 3 tahun, 2 tahun. Waktu itu pernah kayaknya ngobrol sama Mariska, cuman dia lupa. Saya bilang sama dia, nanti kita bijak ya, beliin barang-barang buat anak ya, gitu. Baju kan kita udah dapet dari hibahan lah, ada yang bekas, ada yang baru, ulang tahun, semua segala macam. Tapi kita gagal untuk melakukan itu. Saya yang gagal, istri saya berhasil. Seperti saya yang selalu gagal, setiap ke mall, selalu masuk mother care, baju anak perempuan itu lucu bener. Belum saatnya naik sepeda, udah punya sepeda dia. Belum saatnya megang bolpen, udah punya macam-macam, semua segala macam. Saya kasih terus ke dia yang terbaik. Yang kemarin ulang tahun ketiga dia udah ngerti what is birthday. Saya kasih yang luar biasa banget. Walaupun cuma dipegang habis itu sudah ditinggal. Betul? Itu baru barang-barang kecil. Sekolahan, 1 Kelapa Gading, kindergarten kita udah kelilingin. Kita cari yang terbaik buat anak, kita kasih. Saya kasih buat anak saya yang terbaik. Sebelum anak saya turun dari lantai 3 setelah tidur siang, kadang-kadang saya sudah ke bawah dulu untuk nyalain AC. Biar dia sampai bawah, adem. Saya kasih dia terus. Uang sekolah disiapkan, betul? Uang kuliah udah ditabung dari sekarang. Rumah buat dia saya udah pikirin di kepala saya. Sudah saya kandung. Nah, di sini kalau ada yang punya anak, pasti tahu. Kalau diterusin ini nanti anak dia tumbuh, gede. Kira-kira dia bisa balas ke saya gak semua yang saya lakukan buat dia? Gak bakal bisa, betul? Nah, saya juga gak minta ke anak saya. Saya gak pernah bilang, saya kasih ini, kamu ngapain dong? Kamu bisa ngitung dong langsung. Saya gak nuntut dia, karena hubungannya berdasarkan exchange. Nilainya gak perlu sama kasih ke saya. Tapi yang saya kasih yang terbaik terus, yang terbaik terus, yang terbaik terus. Tapi kalau tadi kita ingat pertukaran, harus ada give and take, betul? Harus ada give and take. Makanya kita ajarin dia untuk say thank you. Benar gak? Kalau saya kasih ke anak saya, kalau dia ngomong, thank you daddy, that's enough. Betul? Itu cukup. Gak perlu sampai dia harus ngapain. Anak saya juga begitu. Dia harus diajarin ngomong thank you. Dia kalau misalkan saya kasih sesuatu ke dia dan dia malah komplain. Dia ngedumel, ibaratnya saya kasih es krim. Dia bilang, kok cuma 1 scoop sih? Cuman ini lagi. Bisa jadi besok saya nggak beliin dia es krim, betul? Ya. Nah,
Jadi exchange harus terus berjalan. Walaupun yang kita kasih nggak sebanding dengan yang kita terima. Itu gampang hubungan bapak anak. Coba refleksikan ke hubungan yang lain. Ayo. Coba refleksikan ke hubungan yang lain. Exchange kalau berjalan terus, kita akan semakin selfless. Saya tulis di sini makanya. Kalau exchange berjalan terus, kamu akan menjadi selfless. The more you do exchange, the more selflessness enriches your life. Kita mesti kejar ini. Exchange terus. Tapi perhatikan kantong juga. Jangan sampai bangkrut dewasa muda. Kita punya masa depan yang panjang, betul? Tapi harus prinsipnya exchange. Karena kita mau Zoe dibangun dalam kehidupan kita yang namanya selfless. Itu hubungan anak bapak gampang. Betul? Coba tarik ke hubungan yang lebih circle lebih luas. Contohnya hubungan cinta. Ya. Semua yang ayo, yang pertama kali pacaran atau yang pertama kali nikah, semua nggak usah diajarin exchange, mereka lakukan sendiri. Betul gak? Saya belikan ini buat dia. Beb, ini emang hari apa? Bukan hari apa-apa, ini hari kamu dapat hadiah. Benar ngelakuin itu? Iya, saya belajar bahasa baru loh dari anak-anak muda. Sleep call namanya. Buat saya sih itu rugi banget buat saya. Saya nggak bisa tidur dong dengerin orang ngorok. Nyala terus di sini. Sampai dia ngorok. Saya harus dengerin dia ngorok. Rugi dengerin ngorok orang. Saya nggak bisa tidur. Unequal exchange, betul? Tapi dilakukan terus. Pulang kantor tiba-tiba ketemu pacar. Kok kamu ada di sini? Iya nih. Mau anterin kamu pulang. Iya. Kita lakukan exchange tanpa sadar. Suami istri juga begitu, betul? Sebulan pertama anduk basah masih sembarangan, masih nggak apa-apa. Betul? Saya nikah sama Mariska. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama barang-barang yang saya berantakin secara magic balik lagi ke tempat asalnya. Tanpa ada yang ngomel-ngomel ke saya. Betul? Nah tapi perhatikan. Untuk setiap hubungan yang putus, setiap pernikahan yang cerai, selalu kalau ditanya kenapa, alasannya pasti transaksional. Dia nggak begini lagi, dia nggak begitu lagi. Saya udah lakukan ini, itu, semua segala macam. Kerja emang nggak capek. Yang suami suka begitu, kadang-kadang mulut saya juga salah ngomong begitu. Emang kerja nggak capek, ini gitu. Ini dong, begini dong, begitu. Yang istri juga gak mau kalah. Punya data juga sendiri. 3 bulan pertama anduk masih gak apa-apa di sana. Tapi sekarang dia gak begini, pastor dia gak begitu kok. Dia gak begini, begitu. Semua yang konseling putus pernikahan. Alasannya semua transaksi. Ya. Nah apa yang terjadi? Saat hubungan yang mulainya exchange jadi transactional. Saya tulis begini buat kita semua. When a relationship based on exchange starts turning transactional, we are inviting death into that relationship. So kalau yang pacaran mau nikah, you know she is the one, you know he is the one, stop demanding, start supplying. Stop become transactional, start exchanging things. If you want the relationship continues. Suami istri juga begitu, betul gak? Dalam hubungan ada bahasa kasih, benar? Hadiah, servis, kata-kata penguatan, pujian, sentuhan. Satu lagi apa ya? Oh, quality time, satu lagi. Yang sudah menikah diajarin harus kasih bahasa cinta yang sama. Saya nggak setuju. Bukan nggak boleh, harus terus dilakukan. Tapi kalau dia nggak bisa gimana? Kayak saya, bahasa cinta saya menerima hadiah. Saya nggak butuh kata-kata. Saya butuh kado. Saya nggak butuh kata, saya butuh kado.
Mau kata-kata dirangkai seapapun, dalam 5 detik lupa saya. Tapi kalau kado itu berbekas di hati saya. Karena bahasa kasih saya memberikan menerima hadiah. Bagus kalau sesama pasangan bisa saling memberikan yang cocok. Tapi kalau nggak bisa gimana? Ayo, kamu nggak pernah kasih kata-kata pujian. Tadinya exchange udah jadi transaksional. Hubungan akan mati. Sampai sini masih ngikut ya? Nah makanya, saudara kalau you pengen hubungan terus berjalan, you need to give. Kita harus initiate, lakukan terus exchange. Harus kasih. Ingat, nilainya nggak sama. Puji Tuhan kalau yang kita dapat lebih baik. Kalau enggak juga harus tetap dilakukan. Karena exchange untuk proses, bukan untuk profit. Ya. Nah sekarang refleksikan ini, hubungan kita sama Tuhan. Saya boleh minta keyboard untuk bantu iringi. Sekarang pikirin tentang exchange and transactional antara kita dengan Tuhan. Oke? Kira-kira Tuhan yang mana? Ayo. Kira-kira Tuhan yang mana? Exchange atau transaksional? Exchange. Itu betul. Tapi Tuhan can do both. Tuhan bisa exchange, Tuhan bisa transaksional. Kita baca firman-Nya. This is very powerful. Ini nggak boleh kelewatan. Oke? Di Matius 20. Ini adalah perumpamaan tentang seorang tuan yang mempekerjakan orang-orang kerja di ladang anggurnya. Ada yang dipanggil kerja pagi-pagi, ada yang sore baru direkrut jam 5 sore. Saudara tahu cerita itu? Pokoknya cerita begitu dah. Dia pokoknya punya ladang anggur, dia lagi butuh pekerja, ada yang pagi udah kerja datang direkrut, ada yang sore diketemuin di pasar lagi nganggur karena Tuhan gak suka orang nganggur, jam 5 juga disuruh kerja. Ya, konteks ceritanya seperti itu. Nah, kalau kita baca Matius 20 ayat 8. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Perhatikan, ini penting. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu. Jadi yang dipanggil yang jam 5 dulu. Ayat 9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yang pagi, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Perhatikan, yang pagi-pagi ternyata sudah bikin kontrak, agreement. Kalau kerja 1 hari dari pagi sampai malam, 1 dinar. Yang kelompok jam 5, mereka nggak ada kontrak. They are happy karena masih bisa kerja. Nggak ada kontrak sama sekali kalau saudara baca ayat 1-7. Kontraknya cuma sama yang kelompok yang pagi. Nah, kelompok yang pagi saya rasa normal untuk pikir yang jam 5 baru kerja sejam 2 jam aja dapat 1 dinar, betul? Apalagi gua bisa dapat 2, 3 atau 4 dinar nih. Tapi ternyata mereka pun masing-masing menerima 1 dinar. Ayat 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuan itu. Kalau kita lanjut ayat yang ke-12. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu jawab begini, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku? Tuhan bebas mau transactional or exchange.
Tidakkah aku bebas mempergunakan hak milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Perhatikan, orang yang gak hitung-hitungan, yang jam 5, gak ada kontrak. They are just happy to be invited. They are just happy udah bekerja. Yang pagi-pagi, mereka berdasarkan hitung-hitungan. Ada kontrak, ada agreement-nya. Yang satu yang jam 5 berdasarkan kemurahan hati Tuhannya. Benar gak? Jadi ada dua kelompok yang berbeda. Dan Tuhan bisa lakukan dua-duanya. Kamu mau hitung-hitungan sama aku? Atau kamu mau kerja aja? Lakukan yang terbaik? Dan lihat kemurahanku sampai mana. Yang satu exchange, yang satu transactional. Tuhan bisa dua-duanya. Saudara mau sama Tuhan yang mana kira-kira? Saya udah pelayanan 10 tahun. Harusnya dikasih ini dong sama Tuhan. Semua masuk pelayanan. Kasih mula-mula, betul? Semua exchange mulainya. Jangan sampai sama Tuhan berakhir transaksional. Dan orang yang gak hitung-hitungan seperti yang jam 5, mereka lah yang dapat upahnya dulu. Siapa yang dapat upahnya dulu tadi? Orang yang jam 5, yang gak hitung-hitungan sama Tuhan. Mereka dulu yang dipanggil untuk dapat upahnya. Orang yang punya agreement sama Tuhan itu belakang. Ini adalah prinsip exchange. Kenapa bangsa Israel gak bisa masuk ke tanah perjanjian, saudara? Sama persis kayak ini loh. Mereka diperlakukan seperti anak sama Tuhan, sama Bapa. Betul? Dari keluar dari Mesir diperlakukan seperti anak. Mereka awalnya bersuka cita waktu dikeluarin. Tapi di tengah jalan mereka mulai komplain. Betul? Nggak mau mana, maunya ini. Tuhan difitnah, Tuhan dicaci maki. Mereka mulai hitung-hitungan bangsa Israel sama Tuhan. And when they get transactional, the exchange process yang dimulai Tuhan di awal berhenti sama mereka. Mereka nggak bisa masuk tanah Kanaan. So if you want your relationship with God terus berjalan, saudara perlu do exchange. Puji Tuhan, Tuhan lebih mau exchange daripada transaction. Firman-Nya berkata di 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan. We are in the same context. Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. God is a God of exchange. God is a God of love. You baca Alkitab 2 jam sehari, praise and worship 5 jam. Ambil semua pelayanan. Dia gak tambah sayang, dia udah sayang sama kita. Makanya dia bilang dia adalah kasih. Kasih itu memberi. Kalau kita berdosa, kita masih jatuh bangun. Apa artinya Tuhan gak mengasihi kita? Kalau kita berdosa dan Tuhan berhenti mengasihi kita, artinya dia berhenti jadi kasih. Kasih adalah Tuhan. Kalau dia berhenti jadi kasih, dia berhenti jadi Tuhan. And it never happens. Thanks God, betul? Thanks God dia mau exchange sama kita. Thanks God dia mau hubungannya berdasarkan kasih. Thanks God dia mau hubungannya gak hitung-hitungan. Karena kalau hitung-hitungan siapa yang rugi, saudara? Kita yang rugi. Mau balikin apa ke Tuhan? Gak ada yang bisa dibalikin. Gak ada. Karena itu kenapa Tuhan tulis 1 Tesalonika, di sini gak ada. Dia bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. At least. Dia cuma pengen saudara jadi anak-anak muda, orang Kristen yang pandai mengucap syukur. Katakan amin. Dia gak harapin yang
Wow, dari dirimu. Dia cuma harapin seperti saya tadi ke anak saya. At least we can say thank you from our heart, betul? That's at least. Tapi ternyata ada at most. Ada satu lagi sebenarnya. Kita bisa kasih Tuhan apa sih? This is very powerful. Don't miss it. Oke? Matius 25. Yesus lagi kasih perumpamaan tentang atau menjelaskan tentang penghakiman terakhir. Ada orang yang di kiri, di kanan, ada kambing, ada domba, ya. Matius 25 ayat 33. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan dikumpulkan di sebelah kanannya. Dia bilang gitu. Yang melakukan kehendak Tuhan akan dikumpul. Dan yang lain di sebelah kiri. Kemudian raja itu berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya. Dia ngomong kepada orang-orang yang mau masuk kerajaan sorga nih. Marilah kalian yang diberkati Bapakku masuk ke dalam kerajaan yang disediakan bagimu sejak permulaan dunia. Hei, saudara, permulaan dunia udah ada sorga buat kamu. Ayat 35. Kenapa kamu bisa masuk kerajaan sorga, kata Yesus di sini. Sebab pada waktu aku lapar, kalian memberi aku makan. Dan pada waktu aku haus, kalian memberi aku minum. Gak ada dari kita satupun di sini yang bisa kasih makan Tuhan, benar? Ini agak aneh. Aku seorang asing, kalian menerima aku di rumahmu. Aku tidak berpakaian, kalian memberikan aku pakaian. Aku sakit, kalian merawat aku dipenjarakan, kalian menolong aku. Orang-orang itu berkata, Tuhan, kami bingung. Kapan kami pernah lihat Tuhan lapar terus kami kasih Tuhan makan? Atau haus lalu kami beri Tuhan minum? Kapan kami pernah melihat Tuhan sebagai orang asing lalu kami menyambut Tuhan ke dalam rumah kami? Kapan Tuhan pernah tidak berpakaian? Lalu kami memberi Tuhan pakaian? Kapan kami pernah lihat Tuhan sakit atau dipenjarakan lalu kami menolong Tuhan? Nah, perhatikan. Yesus jawab sendiri bagaimana caranya melakukan ini semua buat Tuhan. Raja itu menjawab ayat 40. Ketahuilah, waktu kalian melakukan hal-hal itu, hal-hal ini, sekalipun kepada salah seorang dari saudara-saudaraku yang terhina, berarti kalian melakukannya kepadaku. Tuhan mulai dulu ke kita. We cannot give him back apa yang Tuhan udah kasih ke kita. At least dia minta kita bersyukur. At most, if you want to go more, artinya apa? Dia tuntut kita lakukan exchange kepada orang lain. Dengan kita exchange kepada orang lain, dengan kita give kepada orang lain, sama seperti kita sedang memberikan itu kepada Tuhan. If you want to keep relationship sama Tuhan, beginilah caranya. Saya harus cerita ini, saudara. Sekalian curhat. Saya ribut sama tetangga seberang. This is a very simple story. Anak-anak kul saya udah tahu lah. Keributan sama tetangga seberang sudah terjadi 3 tahun. Ya, istri saya pernah kena damprat, betul? Jadi tetangga seberang saya itu seorang single mom. Suaminya masih ada sebenarnya, tapi suaminya KDRT-in dia, lalu tinggalnya di tempat lain. Dia punya anak satu, mungkin umur 8 kali ya, 8-9. Kita ribut terus sama mereka gitu. Mama saya pernah dikatain macam-macam. Mama saya pernah hampir mau dihajar, benar-benar mau dipukul sama suaminya. Waktu saya nggak ada. Istri saya, Mariska, pernah juga dikata-katain. Setiap kali kita kalau mau keluar rumah di Gerasi, begitu kita keluar rumah kita, rumahnya kan di seberang. Selalu ada kepala dia nongol di jendela. Men-stalking kehidupan saya. This is happening, guys. Di Kelapa Gading. Bukan cuma di film. Betul? This is happening. Kita hidup gak enak banget. Anjing saya sedikit gonggong. Anjing corgi lu lucu. Woi, jangan gonggong dong, berisik. Tukang bubur datang diomelin, tukang antar air, semua gak ada yang betah rumah saya. Durinya sih gak bikin mati, tapi durinya di dalam daging, bener gak enak hidupnya 3 tahun. Saya harusnya bisa apain dia, puncaknya minggu lalu. Saya parkir mobil di sebelah rumah saya kosong. Dijual, saya parkir di sebelah rumah saya. Harusnya dia tetap bisa masuk dong.
Kecuali saya parkir di depan rumah saya karena gangnya sempit. Saya parkir di sebelah. Dia bilang dia nggak bisa masuk ke rumah dia. Dia parkir dong mobil dia di depan rumah saya. Benar-benar di depan rumah saya, dia parkir mobilnya. Saya dapat laporan, saya ngamuk banget, saudara. Saudara nggak mau lihat saya ngamuk. Saya udah panas banget. Panas banget, segera saya pulang. Wah, terjadi keributan. Ini tuh bukan main. Akhirnya saya bilang sama dia, lu udah gak bisa dah. Gua harus abisin lu. Waktu saya ngomong kayak gitu, saudara, malamnya gak ada damai sejahtera. Kayak ditampar sama Tuhan. Gua habisin lu. Udah panas banget. Boleh ya, saya vulnerable. Gua habisin lu. Di depan muka dia tuh, di depan Pak RW, gue telepon pengacara. Beneran pengacara, beneran. Ini saya lagi ribut. Kita harus tuntut dia. Saya udah lapor ke pengacara, sampai sekarang saya udah lapor. Gue tuntut dia, karena perlu pihak berwenang. Tapi gak ada damai sejahtera sudah di sini. 3 hari saya stres banget, gak ada damai sejahtera. Sampai stres banget saya. Dia bilang sama Pak RT, bilangin tuh Pak Randy, kita damai katanya. Dia bilang gitu. Bilangin kita damai. Jadi perjanjiannya adalah saling memaafkan. Saya bilang, gue maafin apa? Gue gak ada salah kok. Masa suruh gue maafin? Jadi kita saling memaafkan, lupakan semuanya. Dan saya beri waktu sampai hari Rabu, kalau enggak saya telepon polisi. Silakan saya bilang. Udah panas banget, tapi saudara di tengah kemelut ini, saya setiap malam gak bisa tidur. Kenapa? Karena ada Zoe di sini. Ada Zoe yang bertentangan dengan apa yang saya lakukan. Saudara. Sampai akhirnya hari Jumat kemarin, 2 hari yang lalu, ada teleponan sama Pak RT dan saya bilang sama Pak RT, sorry saya udah keburu lapor pengacara. Buat saya ributin, sorry saya udah keburu lapor. Tapi kalau dia mau minta maaf, saya bilang, kita bisa selesaikan semua ini. Coba, setelah kejadian yang itu saudara, besoknya yang kejadian mobil parkir di sebelah itu, besoknya mobil saya bannya kempes. Ketemu ada paku segini. Saya udah, masa iya kebetulan? Benar gak? Kebetulan kah? Bantuin saya dong. Bantuin saya dong. Dukung saya dong. Kebetulan? Kebetulan ya. Harus baik, betul. Tapi itu bikin saya takut saudara. Bikin saya takut. Ntar gimana anak saya diapa-apain, bener gak? Nanti istri saya diapa-apain, saya stres banget. Tapi saya jahatin dia, saya juga stres. Saya juga gak ada damai. Setiap kali saya mau jahatin dia, Mariska gak tahu. Aku doain rumah dia. Karena setiap kali saya mau jahatin dia, saya selalu keinget, Tuhan udah kasih yang baik. Dan dia bilang kalau saya lakukan juga kepada dia gak bisa balas saya. Tapi saya sebenarnya melakukannya buat Tuhan. Amin. Maukah kita punya hidup seperti itu? Tahu gak? Kalau kita lakukan exchange kepada orang, gak hitung-hitungan loh sama orang. Kita lagi menjaga hubungan baik kita sama Tuhan. And guess what, kalau hubungan kita sama Tuhan baik, ada satu janjinya yang saya pengen saudara baca semua. Ini ayat saya yang terakhir, saudara. Lukas 6. Saudara harus dapat ini. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Perhatikan, saya merahin apa? Saya merahin titik 2. Pertama kali saya ketemu rema di dalam titik 2. Perhatikan. Harusnya saya pikir titik 2-nya ada 2, benar gak? Titik 2 yang pertama mungkin menjelaskan apa yang akan diberi.
Tapi yang berilah, nggak ada penjelasannya. Tuhan cuma suruh apa? Beri. Dia nggak kasih tahu apa yang kamu harus beri. Seperti apa? Karena kalau titik 2-nya ada 2, ini nggak jadi exchange. Ini jadi transaksional. Bener gak? Karena sudah di-define semuanya transaksi. You get it? Kalau titiknya 1 is an exchange. Artinya gini, dia nggak kasih tahu saudara harus beri berapa banyak. Tapi dia udah kasih tahu dulu apa yang mau dia kasih kepada kamu. Suatu takaran yang padat, a cup full, dia bilang, dipadatkan, good measure, digoncangkan, tumpah keluar jadi berkat buat kita semua. Kalau kita mau terus lakukan exchange, beri aja. Apa artinya beri? At least mengucap syukur. Betul? At least mengucap syukur. At most, apa? Beri kepada sesama. Suami istri. Terus beri. Terus exchange. Walaupun yang kamu terima gak sebanding. Tapi hubungan harus tetap jalan. Artinya gini, kalau hubungan suami istri jalan, walaupun saya kasih terus, yang saya terima sedikit, yang saya terima gak sebanding, tapi saya kasih terus, hubungan gak mati, hubungan saya sama Tuhan juga gak mati. Maka exchange yang dijanjiin ini adalah punya kita. Betul? Kalau orang salah sama kita, mesti gimana? Kita tahu jawabannya mengampuni. Karena dia udah mengampuni kita. Kita cuma terima pengampunan dari dia, kita gak bisa balikin apa-apa. Tapi instead Tuhan pengen kita ngomong say thanks dan mengampuni orang lain, betul? As simple as that. Kalau kita lakukan itu, Lukas 6 ini adalah janji daripada kita, janji daripada Tuhan buat kita, saudara. That's why suami istri jangan hitung-hitungan. Yang sedang pacaran, yang mau serius, jangan hitung-hitungan. Menilai boleh. But if you really want to get married, mau bangun keluarga yang sehat, jangan biasakan hitung-hitungan lagi pacaran. Orang tua sama anak jangan hitung-hitungan. Kamu gak lihat tuh anak dia begitu. Jangan hitung-hitungan sama anak. Jangan transaksional. Saudara yang berbisnis juga. Kamu boleh punya profit, kamu boleh transaksional. Tapi saya mau ingetin, sialnya kamu orang Kristen. You need to be transactional exchange. I don't know gimana caranya. Tapi kamu harus bermurah hati, betul? Nah sekarang saudara semua diberikan pengampunan sama Tuhan, diberikan talenta. Betul? Masa iya at least tidak mau membantu gerejanya Tuhan? Kita buka volunteers. You cannot give back what God gave you. But you can give Him back by giving to the church. That's an exchange. Amin, saudara? Saya percaya, kalau semua have a selfless life, Zoe, ke suami, ke istri, ke teman, ke mbak, ke siapapun, maka the cup, cawannya Tuhan yang penderitaan itu sudah ditukar sama dia. Jadi cawan blessings. That's why di sini dipakai perumpamannya tumpah ke saudara. Karena cawan blessings itu sudah ditebus di kayu salib. You just need to follow Him, to do exchange everywhere you go. Dan itu akan digoncangkan satu kali, tumpah, kamu bersyukur, digoncangkan lagi, digoncangkan lagi, digoncangkan lagi buat kita semua. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Begitu besar kasih Tuhan. Saya pengen nyanyi satu lagu yang tadi, saudara. Mari kita pejamkan mata. Karena kita gak bisa balas semuanya buat Tuhan.
That's why anak-anak muda di tempat ini, maukah berikan rasa syukur yang terbaik buat Tuhan? Dia cuma mau kita gratitude. Dia cuma mau kita grateful. Tapi dari dalam hati, oke? Kita masih punya waktu. Praise you again and again. Dari dalam hatimu. Hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Angkat tangan kita. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all I have is a hallelujah. Sing it from your heart. Hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Don't you get shy on me, lift up your song. A song about a lion inside of your love. Get up and praise the Lord. Come on, come on. Come on, my soul. Don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those arms. Get up and praise the Lord. Ayo puji Tuhan, grateful sama Dia. On my soul. Don't you get shy on me, lift up your song. Kita batakata ya rada bayar rada bayar. Ya rada bayar rada bayar. Get up and praise the Lord. Turn my hands, praise you again and again. 'Cause all I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Give praise to God. Izinkan saya berdoa buat kita semua. Bapak, kalau Kau sudah tunjukkan kasih-Mu, kalau Kau sudah lakukan exchange terlebih dahulu, kami berdoa biar kehidupan kami benar-benar dibentuk menjadi selfless, Tuhan. Kami gak harus terima sesuatu yang equal, karena yang Kau berikan kepada kami is unequal. Dan dengan kekuatan ini, biar kami anak-anak muda dari sekarang boleh perlakukan orang di sekeliling kami, keluarga kami, pasangan kami, orang tua kami, berdasarkan kasih dan bukan berdasarkan transaksional. Nah, kami percaya Tuhan, when we do this, firman-Mu sendiri yang hidup dan berkata bahwa takaran yang padat itu, yang diguncangkan, yang tumpah kepada ribaan kami, itulah yang sudah Kau sediakan buat orang-orang yang gak hitung-hitungan, buat orang-orang yang mau mengampuni, buat orang-orang yang berani rugi untuk punya hidup selfless seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. In the name of Jesus Christ. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yuk kita tutup ibadah pada siang hari ini.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang ditabur. Kau ingatkan kami betapa baiknya Engkau. Pakai kehidupan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kau akan terus bawa mereka naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Kau pakai juga wadah ini Tuhan, wadah 2PM. Biarlah wadah ini menjadi tempat di mana mereka tertanam dan bertumbuh. Mereka dibangun untuk menjadi anak-anak yang memuliakan nama-Mu. Dan Kau juga berkati hamba-Mu Pastor Randy Tuhan. Kau berkati berlimpah, hikmat marifat-Mu turun atasnya Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, siapkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertanya manis dari Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari siapa kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.